hati, perasaan, dan pikiran. Nah itu 3 unsur ini yang sering kita rancu untuk mengklasifikasi mana ini yang harus kita ikuti. Tapi kadang yang lebih mendominasi langkah dan kehidupan kita itu perasaan kita. Ini terjadi pada Windscriber yang juga WA dengan saya. Ini kenapa ya di musim-musim di rumah aja ini ternyata bahas tentang hubungan dengan lawan jenis ini menarik. Saya ngerti. Nah ini ternyata Windscriber ini juga lebih terpengaruh dengan yang namanya perasaan. Tapi dia menganggap bahwa perasaan ini dari hatinya. Nah ini padahal menurut saya, ini menurut saya. Jadi monggo kalau ada yang berbeda, silahkan komen dan juga diskusi tentang apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau hati itu tidak pernah menipu, tidak pernah menipu. Apalagi sudah diembel-embeli dengan kata hati nurani. Waduh, itu tambah lagi. Dia nggak mungkin nipu. Hati nurani itu mesti jujur, mesti benar, mesti insya Allah akan sesuai dengan apa yang akan dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perasaan, wow, seolah-olah dia jujur, benar gitu loh. Apa benar ya? Dia seolah benar. Tapi yang namanya perasaan itu sering menipu. Ini test case saja cuman. Pernahkah Windscriber dan saya itu tersesat? Jelas pernah. Jelas pernah. Menurut perasaan, jalan ini udah bener, lurus ke arah yang sudah sesuai. Itu menurut perasaan. Akhirnya hati nurani mengingatkan, apa benar? Nah, disinilah peran pikiran antara perasaan, hati nurani, dan pikiran. Pikiran ada di tengah-tengahnya. Akhirnya hati nurani menyuruh perasaan untuk menanyakan kepada pikiran. Coba pikiran, menurut kamu gimana? Kalau menurut perasaan sih sudah benar gitu. Tapi hati nurani mengatakan kayaknya ini tidak benar gitu. Akhirnya pikiran mengambil keputusan, oke, mari kita bertanya. Nah, pikiran bertanya, pikiran. Setelah bertanya pada seseorang gitu, menjelaskan bahwa ini tersesat, yang benar jalannya ke sana, ke sana, ke sana. Nah lah tenan toh. Ternyata perasaan kita ini sering menipu. Tapi hati nurani mesti benar. Dan pikiran itu adalah logis. Artinya apa? Antara perasaan dan hati nurani dia combine sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan itu yang nantinya akan diambil oleh kita
sebagai landasan melangkah yang lebih baik, dan selalu berpijak kepada hati nurani. Dan perasaan itu sering begitu, ya memang namanya juga perasaan, ya gitulah perasaan. Tapi kalau hati nurani pasti benar, pikiran dia berpikir logis untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan setelah itu. Mari kita baca WA dari Winscriber. Kadang aku sendiri juga sedih, Pak, kalau ngerasa belum cocok sama orang tuh. Logika berkata, kalau aku nolak dia, sebenarnya aku masih nyari cowok yang kayak apa sih? Tapi beda lagi sama hati. Kalau hati bilang gini, Pak, hati emang gak bisa dipaksa. Emang belum cocok, ya gak bisa dipaksa. Kadang bingung sendiri, Pak. Terus aku jawab, hati sih pasti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Papa. Bukan hati, tapi perasaan. Memang perasaan sering menipu daripada benarnya. Kalau hati pasti benar dan pasrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran adalah logika agar perasaan lebih bisa mengerti kebaikan hatimu. Begitulah kalau perasaan lebih menguasai hati daripada pikiran. Terus dia menanggapi, hati dan perasaan itu beda ya, Pak? Aku benar-benar bingung, Pak, sama diri sendiri. Kadang kalau dideketin cowok, mikirnya panjang banget. Mau menerima cowok, mikirnya perno-werno. Sampai ke depannya mau gimana lah, mau seperti apalah. Kayak belum bisa pasrah sama Allah gitu, Pak. Apa emang karena belum waktunya bertemu jodoh? Jadi perasaan selalu lebih menang daripada pikiran ya, Pak. Terus saya jawab, menurut Papa beda. Hati nurani pasti benar. Perasaan hampir selalu salah. Pernah tidak kamu tersesat? Kalau pernah, pasti menurut perasaanmu jalan itu sudah benar. Ternyata salah. Setelah logika kamu yang dimainkan oleh pikiran bertanya kepada seseorang tentang jalan yang benar. Artinya apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Terus dia jawab, aku pernah tersesat, Pak. Memang benar kita akan menyadari kalau perasaan kita salah. Itu kalau sudah terlanjur sakit atau kecewa.
emang baru bisa sadar. Astagfirullahaladzim, hati aku nano-nano banget Pak rasanya akhir-akhir ini. Yang sering aku tolak, yang gak ada kejelasan malah aku tungguin, dan aku chattingan terus. Terus saya kasih komentar, hati itu menenteramkan, yang nano-nano itu perasaanmu. Menolaklah yang serius, itu keputusan terbaikmu, walaupun belum tentu baik untuk kamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serba tidak jelas itu memang bikin perasaan termainkan, dan perasaan logika makin bisa terkendali karena masih chattingan, sehingga hatimu juga ikut sunyi karena terabaikan. Terus dia jawab, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya Pak. Saat ini aku lagi bingung ke yang chattingan sama aku Pak. Aku pengen bilang kalau emang gak ada niat untuk serius, jangan kasih aku harapan apa-apa, atau gak usah chattingan sama sekali. Kalau gak ada kepentingan, aku tegesin ke dia kalau aku gak mau kecewa dibuatnya Pak. Ya, semoga menjadi inspirasi kita, dan bagi yang lagi bingung menentukan pilihan akan segera mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu WA dari Winscriber. Semoga ngobrol penuh inspirasi kali ini bermanfaat. Saya doakan untuk Winscriber yang lagi menentukan pilihan, berpikir logis, mengcombine antara perasaan dan hati nurani yang selalu benar untuk melangkah lebih baik. Dengan adanya ngopi kali ini menjadi kita punya inspirasi, mengedukasi, bahkan meningkatkan kualitas spiritual kita. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat.